Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Ersa Ramadhani. Hari ini kita akan belajar tentang cuaca dan siklus air. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, murid mampu menjelaskan apa itu cuaca. Murid mampu membedakan berbagai jenis cuaca. Murid mampu mengurutkan dan menjelaskan proses siklus air secara sistematis. Dan yang terakhir, murid mampu menyebutkan manfaat siklus air. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa cuaca di sekitar kita bisa berubah-ubah? Kadang pagi hari cerah, tapi siang harinya tiba-tiba hujan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan cuaca. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Apa itu cuaca? Secara sederhana, cuaca adalah kondisi udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya, saat kalian berada di sekolah terjadi hujan, tapi pada saat yang bersamaan tidak terjadi hujan di rumah kalian. Selain itu, terkadang pagi hari cerah, tapi siang harinya tiba-tiba hujan. Berikut adalah berbagai jenis cuaca yang biasa terjadi. Pertama yaitu cerah. Cerah ialah keadaan ketika matahari bersinar terang dan tidak ada awan yang menutupi. Kedua yaitu berawan. Berawan ialah keadaan ketika langit ditutupi oleh awan, tetapi tidak terjadi hujan. Ketiga yaitu mendung. Mendung ialah keadaan ketika langit ditutupi oleh awan gelap dan berpotensi turun hujan. Keempat yaitu hujan. Hujan ialah keadaan ketika air hujan turun dari awan ke permukaan bumi. Dan terakhir yaitu badai. Badai ialah keadaan ketika terjadi angin kencang yang disertai dengan petir dan hujan lebat. Materi selanjutnya yaitu siklus air. Ada yang tahu apa itu siklus air? Hujan merupakan bagian dari siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Tahap siklus air yaitu: pertama koleksi, kedua evaporasi, ketiga kondensasi, dan terakhir presipitasi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama koleksi. Koleksi, pengumpulan air, adalah proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, dan sungai. Kedua evaporasi. Evaporasi, penguapan air, adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Ketiga kondensasi. Kondensasi, pembentukan awan, adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Keempat, presipitasi. Presipitasi, turunnya hujan, adalah proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat, sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke sungai, danau, waduk, lautan, dan meresap ke dalam tanah. Materi terakhir kita yaitu manfaat siklus air. Pertama, menjaga ketersediaan air di bumi. Artinya, siklus air memastikan air terus tersedia di bumi, baik di lautan, danau, waduk, sungai, maupun tanah. Kedua, mengisi sumber air tanah. Artinya penyerapan air hujan ke dalam tanah membantu mengisi kembali sumber air tanah. Air tanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum, sumur, dan pertanian.
Ketiga, menjaga ekosistem. Artinya, siklus air menjaga ekosistem agar tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Kerjakanlah soal latihan berikut ini untuk mengukur pemahaman kamu. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.